Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Iras. Dan kali ini menyampaikan sesuatu. Mohon maaf pakai mukena karena memang ini hijab yang paling mudah gitu ya. Oke, sebelum saya menyampaikan sesuatu, ayo gimana liburnya guys? Bosan pasti ya. Tapi yang sabar aja dulu, tahan-tahan aja dulu, tetap di rumah bersama keluarganya. Yang sabar ya gitu. Yang pengen saya sampaikan di video ini yaitu tentang kok masih banyak sih orang-orang yang menyepelekan virus ini, kok masih banyak sih orang-orang bandel yang ngotot pengen keluar rumah kayak gitu. Nah, belumkah mereka sadar, belumkah mereka yakin bahwa virus pandemi itu benar-benar mematikan dan benar-benar mengerikan? Apakah harus tunggu dulu ada orang yang meninggal di depan mereka sama seperti yang kita lihat lagi berdiri jatuh kemudian pingsan dan meninggal? Apakah seperti itu dulu baru kita yakin bahwa virus ini benar-benar mematikan? Tolong dong guys, yang masih di luar rumah, yang masih tidak mau mengikutin, tolong ikutin aturan pemerintah untuk diam sejenak di rumah untuk beberapa hari ini biar penyebaran virus pandeminya tidak kemana-mana. Nah, saya paling kesal ya, ini saya bukan bicara tentang orang yang bekerja harian di luar sana, tapi tentang mereka-mereka yang ngotot keluar rumah tanpa alasan yang jelas atau alasan yang penting atau alasan yang urgent. Nah, masih saja berkumpul-kumpul, masih saja main warnet, masih saja ditemukan di tempat-tempat keramaian. Tolong ikutin aturan pemerintah untuk mengikuti himbauan untuk diam saja di rumah ya guys. Untuk kalian yang sudah di rumah bersama orang tua kalian, seharusnya kalian bersyukur guys, nggak sama seperti kami yang jauh dari orang tua, yang masih di perantauan kayak gitu. Betapa inginnya kami pulang guys, bertemu orang tua kami. Betapa khawatirnya orang tua kami memikirkan kondisi kami di sini di tengah kondisi virus corona ini. Betapa khawatirnya juga kami memikirkan kondisi orang tua kami di kampung. Kami hanya bisa berkomunikasi lewat telepon dan sebagainya kayak gitu guys gitu. Gimana kalian masih bisa keluar rumah sementara kalian sudah ada di bersama orang tua kalian kayak gitu? Kami aja rela untuk tidak keluar atau tidak kemana-mana, bahkan tidak pulang kampung, saking takutnya dengan virus ini kayak gitu, saking khawatirnya dengan kondisi yang seperti ini kayak gitu. Saya pribadi sudah disuruh kakak saya pulang atau orang tua saya pulang jauh beberapa hari yang lalu karena memang saya sudah libur gitu. Tapi apa boleh buat guys, saya takut, saya khawatir. Boleh jadi kondisi saya di sini sehat, tapi apa yang sesuatu yang akan terjadi di jalan saya tidak tahu kayak itu. Siapa akan bisa menjamin bahwa saya akan sehat-sehat saja nantinya? Saya tahu persis gimana virus ini kayak gitu karena saya pulangnya bersama travel dan kondisi di jalan saya tidak tahu kayak itu. Dan saya tidak mau juga pulangnya saya membawa virus untuk keluarga saya. Dan saya tahu juga kondisi keluarga saya, orang tua saya adalah orang tua yang udah lanjut usia. Maka dari itu saya bertahan di sini, saya tahankan kekhawatiran saya pulang. Saya hanya bisa berkomunikasi lewat via telepon, dan mungkin ini juga mewakili perasaan-perasaan teman-teman yang masih jauh dari orang tuanya atau teman-teman yang masih di perantauan. Apalagi kita dengar adalah himbauan untuk bagi perantau dilarang pulang sampai beberapa waktu yang belum ditentukan gitu ya guys. Nah, dengan situasi seperti ini, mari sama-sama kita saling menjaga, saling tetap di rumah, ngikutin aturan pemerintah dengan himbauannya agar tidak ada lagi pasien yang berjatuhan kemudian dirawat di rumah sakit. Kalian nggak tahu kan guys gimana perasaan kami sebagai anggota keluarga yang saudaranya, kakaknya atau orang tuanya bekerja di ruangan isolasi tersebut. Saya adalah salah satu saudara dari mereka yang bekerja di ruangan itu. Kakak saya bekerja di sebuah rumah sakit. Saya tidak mau bilang rumah sakitnya di mana, yang jelas dia bekerja di sebuah rumah sakit yang bertugas menjaga ruangan isolasi dari pasien-pasien yang terkena virus corona tersebut kayak gitu. Jujur guys, saya tidak mau kakak saya bekerja di sana, tapi apa boleh buat, dia bilang itu udah tugas mereka, itu udah tanggung jawab mereka. Sampai-sampai saking inginnya mereka berkorban, relanya melakukan tugas mereka, kakak saya bilang jangan kasih tahu orang tua saya kalau dia bertugas di sana, katanya jangan sampai orang tua saya tahu, karena kalau orang tua saya tahu pasti sangat khawatir. Saya aja sebagai adik sangat khawatir memikirkan gimana kondisi para perawat, para dokter yang berada di ruangan isolasi tersebut, berapa pengapnya mereka, berapa sulitnya mereka kerja di situ tuh. Udah baca juga kan guys beberapa curhatan dari salah satu anggota keluarga mereka yang bekerja di rumah sakit ketika mereka pulang. Nah, astagfirullahaladzim, bagi saya ya, si perawat atau si dokter tadi
itu dilihat jijik dan dianggap pembawa virus oleh masyarakat atau orang-orang di sekitar rumah mereka ketika mereka pulang guys. Padahal nggak tahu ya mereka apakah nggak sadar kayak gitu, si dokter dan si perawat dan orang yang tenaga medis tadi berjuang menyerahkan nyawanya untuk demi nyawa anggota keluarga kalian atau masyarakat atau si pasien itu sembuh, dan masih bisa-bisanya masyarakat bilang dia adalah pembawa virus. Mereka memang bekerja di sana guys, tapi jangan bully mereka, jangan mendiskriminasi sembarangan, tolong berpikir cerdas. Saya sangat kesal karena kakak saya juga bekerja di sebuah rumah sakit. Gimana perasaannya guys kayak gitu, sudah menolong orang, menaruhkan nyawa, kemudian ketika pulang ke rumah untuk sekedar mandi dan makan itu dituduh pembawa penyakit guys gitu. Saya nggak terima guys, jujur saya sakit hati mendengarnya beberapa pernyataan masyarakat yang seperti itu kepada beberapa tenaga medis di rumah sakit yang pulang ke rumah mereka guys gitu. Itu nggak ngapa-ngapain kayak gitu, kemudian diteriakin pembawa virus corona. Gimana perasaan kalian guys gitu? Tolong dong kayak gitu, jadi masyarakat itu yang cerdas, jangan jadi masyarakat yang hanya bisa membuli orang-orang ketika sesuatu terjadi pada orang tersebut. Itu bukan keinginan mereka guys, si pasien juga kena virus ini bukan karena keinginan mereka juga. Nah sekali lagi saya bilang, kalau boleh saya bilang, saya nggak mau kakak saya kerja di rumah sakit untuk menjaga atau bekerja di ruangan isolasi tersebut kayak gitu. Tapi apa boleh buat, itu adalah tugas dia kayak gitu. Saya hanya bisa berdoa biar kakak saya tetap sehat dan para tenaga medis tetap kuat untuk menjalankan tugas mereka untuk mengobati para pasien yang kemungkinan pasien tersebut adalah orang yang bandel tadi kayak gitu. Nah demi kalian guys, demi kita, demi masyarakat itu biar sehat, kemudian dia rela apakan nyawanya gitu, kemudian kalian hina mereka, kalian jauhi mereka, kalian bully mereka. Dimana pikiran kalian guys gitu? Tolong berpikir cerdas, tolong jadi masyarakat yang cerdas di tengah-tengah wabah yang seperti ini kayak gitu. Kalau tidak mereka, siapa lagi yang akan menolong kalian kayak gitu. Nah sekali lagi, untuk ego-ego kalian yang masih pengen keluar rumah, tahan dulu guys, singkirkan dulu ego-ego kalian, sabar dulu di rumah kayak gitu. Jangan biarkan virus ini tetap menyebar kayak gitu, jangan biarkan virus ini berlama-lama karena sengsaranya juga di kita kayak gitu. Nah jangan tambah lagi pasien-pasiennya itu, karena bisa jadi nanti ada semacam sistem peluang yang akhirnya ketika pasien itu sudah banyak membludak di rumah sakit, apa boleh buat guys kayak gitu. Mereka rumah sakit hanya memilih pasien-pasien yang kemungkinan besar masih bisa bertahan hidup, kemudian membiarkan pasien yang lemah untuk begitu saja kayak gitu, sama seperti di Italia. Dan kemudian yang membuat saya sendiri terdown gitu adalah ketika memikirkan ketika saudara kita, ketika orang-orang yang kita cintai udah masuk ruangan isolasi, pilihannya cuma dua guys, dinyatakan sembuh atau enggak dinyatakan meninggal. Kalau sudah dinyatakan meninggal guys, anggota keluarga tidak dapat melihat, menyaksikan, memandikan dan segala macamnya si mayat tersebut. Betapa sedihnya saya guys melihat atau membayangkan ketika salah satu orang-orang yang kita sayangi dalam ruangan isolasi yang kemudian informasinya dia sudah meninggal. Ini adalah kematian yang sangat-sangat sadis guys, yang biasanya masih bisa kita mandikan, kita sholatkan dan segala macam. Ini tidak. Ketika dia sudah masuk ruangan isolasi atau ruangan ICU, maka itu adalah pertemuan terakhir kita dengan beliau ketika dinyatakan nanti sudah meninggal. Terbayang nggak guys gimana perasaan sedih itu, gimana perasaan down itu terasa, bahwa ketika orang yang kita sayangi meninggal tapi kita tidak bisa melihatnya. Jangankan untuk melihatnya guys, dibawa pulang saja itu sudah tidak semuanya ditanganin oleh tenaga medis dalam proses penguburannya kayak gitu guys. Nah untuk itu mari tolong guys, kita jauhkan dulu egois kita untuk tetap keluar rumah biar sama-sama berjuang dengan tenaga medis. Saya sendiri sekali lagi tidak rela kalau kakak saya berjuang di ruangan isolasi tersebut, menangani kasus-kasus tersebut bersama dokter-dokter mereka itu yang pasiennya itu adalah orang-orang yang ngeyel atau ngotot keluar tadi kayak gitu. Oke kalau meninggal guys, tapi dengan syarat meninggal kalian, mayat kalian itu hilang. Jangan ada yang memandikan, jangan ada yang gimana-gimana, hilang langsung. Dan itu nggak mungkin guys, nah kayak gitu.
tolong dulu berpikir cerdas, tolong berpikirnya kalian itu kritis dan gimana dalam menanggapi kondisi yang seperti ini, kayak gitu. Sabar dulu untuk di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk beberapa perasaan saya yang seperti ini, karena saya juga sekali lagi saya merasakan gimana perasaannya jauh dari orang tua dan gimana perasaannya juga menjadi salah satu anggota keluarga dari yang kakaknya bekerja di rumah sakit. Itu sangat menakutkan dan khawatir guys, kayak gitu. Dan kalian harus bersyukur kalian ada bersama orang tua kalian, dan mungkin juga bersyukur bahwa anggota keluarga kalian tidak bekerja di rumah sakit. Nah, terima kasih guys sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.